Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaan-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan memahami sejarah perkembangan gereja di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Gereja di Indonesia abad ke-19 hingga 20. Mengapa kita perlu mempelajari tentang sejarah gereja? Banyak orang menganggap sejarah hanyalah cerita tentang masa lalu, padahal sejarah merupakan guru kehidupan. Melalui sejarah kita dapat mengetahui bagaimana gereja berkembang, bagaimana orang-orang percaya mempertahankan iman mereka di tengah berbagai tantangan, serta bagaimana Tuhan bekerja melalui berbagai peristiwa untuk membangun gerejanya. Perjalanan gereja di Indonesia tidak hanya terjadi secara instan, melainkan gereja mengalami proses yang panjang melalui dari masa kolonial Belanda, masuknya para misionaris atau sending, munculnya gereja-gereja pribumi, hingga lahirnya gereja-gereja yang mandiri. Oleh karena itu, dalam presentasi ini saya akan membahas tentang 4 pokok bahasan yang penting, yaitu yang pertama, Indiskerk, yang kedua, gerakan sending dan pribumisasi gereja, yang ketiga, lahirnya gereja-gereja mandiri di Indonesia, dan yang keempat dan yang paling terakhir, implementasi bagi pendidikan Kristen. Melalui materi ini diharapkan kita dapat memahami bahwa perkembangan gereja di Indonesia merupakan bagian dari karya Allah dalam sejarah gereja Indonesia. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu Indiskerk. Sebelum membahas mengenai Indiskerk, terlebih dahulu kita perlu memahami keadaan Indonesia pada abad ke-19. Pada abad ke-19, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Pada masa itu, hampir semua bidang kehidupan masyarakat diatur oleh pemerintah kolonial, termasuk bidang keagamaan. Pemerintah kolonial tidak hanya mengatur pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan gereja. Salah satu gereja yang berkembang pada masa itu adalah Indiskerk, atau dalam bahasa Indonesia disebut Gereja Hindia Belanda. Indiskerk merupakan gereja Protestan resmi yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda untuk melayani kehidupan keagamaan orang-orang Protestan di Hindia Belanda. Awalnya gereja ini melayani orang-orang Belanda yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, tentara, pedagang, dan keluarganya yang tinggal di Indonesia. Namun seiring berkembangnya pelayanan, gereja juga mulai melayani masyarakat pribumi yang telah menjadi Kristen. Yang perlu dipahami adalah bahwa Indiskerk bukanlah gereja yang berdiri sendiri. Gereja ini berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Artinya, pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan kebijakan gereja, mengangkat pendeta, bahkan memberikan gaji kepada pendeta. Keadaan ini menyebabkan gereja seringkali tidak bebas menjalankan tugas pelayanannya karena harus mengikuti kepentingan pemerintah kolonial. Dalam praktiknya, orang-orang Eropa memegang hampir seluruh jabatan penting dalam gereja, sedangkan orang Indonesia lebih banyak menjadi guru jemaat, penatua, atau pembantu pelayanan. Kesempatan menjadi pendeta masih sangat terbatas. Walaupun demikian, Indiskerk juga memiliki beberapa kontribusi yang penting bagi kehidupan kekristenan di Indonesia. Yang pertama, gereja ini membantu memperluas penyebaran agama Kristen ke berbagai daerah. Yang kedua, mendirikan sekolah-sekolah bagi masyarakat. Pada masa itu pendidikan masih sangat terbatas, sehingga sekolah-sekolah yang didirikan gereja menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, mendirikan rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Yang keempat,
membantu penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa daerah. Yang kelima, membentuk jemaat-jemaat baru yang kemudian berkembang menjadi gereja-gereja lokal. Namun demikian, sistem yang terlalu dipengaruhi pemerintah kolonial menimbulkan kritik. Banyak orang mulai menyadari bahwa gereja seharusnya dipimpin oleh orang-orang yang hidup bersama masyarakat Indonesia dan memahami budaya Indonesia. Kesadaran inilah yang kemudian membuka jalan bagi perkembangan pelayanan sending dan lahirnya gereja-gereja pribumi. Kita masuk dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu gerakan sending dan pribumisasi gereja. Setelah memahami Indisker, kita masuk pada pembahasan mengenai gerakan sending. Istilah sending berasal dari bahasa Belanda yang berarti pengutusan atau misi. Gerakan sending merupakan gerakan penginjilan yang dilakukan oleh berbagai lembaga misi Protestan dari Eropa. Tujuan utama mereka adalah memberitakan Injil kepada masyarakat yang belum mengenal Kristus. Para sending datang dari berbagai negara seperti Belanda, Jerman, Inggris, Swiss, dan Amerika. Mereka dikirim ke berbagai daerah di Indonesia seperti Minahasa, Maluku, Papua, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan daerah lainnya. Pelayanan mereka bukan hanya berkhotbah, mereka juga membuka sekolah. Mengapa pendidikan menjadi bagian penting dari pelayanan mereka? Karena mereka menyadari bahwa pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membantu masyarakat memahami Alkitab. Oleh karena itu, banyak sekolah Kristen berdiri pada masa pelayanan sending. Selain sekolah, mereka juga mendirikan rumah sakit, klinik kesehatan, panti asuhan, tempat pelatihan guru, dan sekolah Alkitab. Banyak daerah yang sebelumnya belum mengenal pendidikan, akhirnya memperoleh kesempatan belajar melalui pelayanan para misionaris. Dalam bidang bahasa, para sendeling mempelajari bahwa bahasa daerah agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat. Mereka kemudian menerjemahkan Alkitab, buku-buku pelajaran, dan nyanyian rohani ke dalam bahasa daerah. Hal ini menjadi salah satu kontribusi besar dalam perkembangan bahasa daerah di Indonesia. Walaupun memiliki banyak jasa, pelayanan sending juga memiliki kelemahan. Pada masa awal, sebagian besar misionaris masih membawa budaya barat. Mereka menganggap cara hidup orang Eropa lebih baik dibandingkan budaya masyarakat di Indonesia. Akibatnya, banyak orang Kristen harus mengikuti budaya Eropa melalui dari pakaian, bentuk bangunan gereja, tata ibadah, musik gereja, hingga cara berpikir. Lama-kelamaan muncul kesadaran bahwa Injil sebenarnya tidak identik dengan budaya Barat. Yesus datang untuk semua bangsa. Karena itu Injil dapat diberitakan tanpa harus menghilangkan budaya lokal. Kesadaran inilah yang melahirkan konsep pribumisasi gereja. Pribumisasi gereja berarti gereja mulai berkembang sesuai budaya masyarakat Indonesia. Gereja tidak lagi hanya menggunakan bahasa Belanda, bahasa Indonesia dan bahasa daerah mulai dipakai dalam ibadah. Lagu-lagu rohani mulai menggunakan irama musik tradisional. Pimpinan gereja mulai berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan mulai dihargai dan dipakai dalam kehidupan gereja. Melalui proses ini, masyarakat mulai melihat bahwa menjadi Kristen bukan berarti menjadi orang Barat. Sebaliknya, seseorang tetap dapat menjadi orang Indonesia yang mencintai budaya sekaligus menjadi pengikut Kristus yang setia.
Reformisasi gereja menjadi langkah penting menuju gereja yang lebih kontekstual, yaitu gereja yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai budaya dan zamannya. Kita masuk dalam pokok pembahasan yang ketiga, yaitu lahirnya gereja-gereja mandiri di Indonesia. Perjalanan gereja di Indonesia tidak berhenti pada pelayanan sending. Setelah bertahun-tahun mendapatkan pembinaan pendidikan dari pelayanan dan pelayanan dari para misionaris, orang-orang Kristen Indonesia mulai memiliki kemampuan untuk memimpin gereja mereka sendiri. Muncullah keinginan agar gereja tidak lagi bergantung pada badan sending dari luar negeri. Konsep inilah yang dikenal dengan gereja mandiri. Gereja mandiri adalah gereja yang mampu mengatur seluruh kehidupan sendiri, baik dalam kepemimpinan, pelayanan, penginjilan, maupun keuangan. Ada 3 prinsip gereja mandiri yang dikenal dalam dunia misi, yaitu yang pertama self-governing, yaitu mampu mengatur pemerintah gereja sendiri. Yang kedua self-supporting, yaitu mampu membiayai pelayanan dengan sumber daya sendiri. Dan yang ketiga self-propagating, yaitu mampu memberitakan Injil tanpa bergantung pada tenaga misionaris asing. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar lahirnya banyak gereja di Indonesia. Misalnya Gemim di Minahasa, HKBP di Sumatera Utara, GPM di Maluku, Gereja Toraja di Sulawesi Selatan, GKJ di Jawa, GKI di Papua, GKE di Kalimantan, dan masih banyak lagi sinode gereja lainnya. Lahirnya gereja-gereja tersebut menunjukkan bahwa gereja Indonesia telah bertumbuh menjadi gereja yang dewasa. Mereka memiliki pendeta sendiri, sekolah teologi sendiri, organisasi sendiri, bahkan mampu mengutus misionaris ke daerah lain. Hal ini menjadi bukti bahwa kekristenan di Indonesia tidak lagi hanya bergantung kepada bangsa lain, tetapi telah berkembang menjadi gereja nasional yang mandiri. Walaupun demikian, gereja tetap menghadapi tantangan baru seperti modernisasi, globalisasi, perkembangan teknologi, pluralisme agama, dan perubahan sosial. Karena itu, gereja harus memperbaharui pelayanan agar tetap relevan bagi masyarakat. Dan kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu implementasi bagi pendidikan Kristen. Perjalanan sejarah gereja memberikan banyak pelajaran penting bagi pendidikan agama Kristen. Yang pertama, pendidikan Kristen harus menghargai sejarah gereja. Melalui sejarah gereja, peserta didik belajar bahwa iman Kristen berkembang melalui perjuangan yang penting. Banyak misionaris meninggalkan keluarga dan negaranya demi memberitakan Injil. Banyak tokoh gereja Indonesia juga rela berkorban demi mempertahankan iman. Yang kedua, pendidikan Kristen harus membentuk karakter. Pelayanan para misionaris menunjukkan nilai kasih, pengorbanan, kerendahan hati, kerja keras, dan kesetiaan. Nilai-nilai tersebut perlu diajarkan kepada peserta didik agar mereka memiliki karakter Kristus. Yang ketiga, pendidikan Kristen harus menghargai budaya lokal. Guru PAK perlu mengajarkan bahwa budaya bukan musuh gereja. Budaya dapat menjadi sarana pemberitaan Injil selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang keempat, pendidikan Kristen harus membentuk kepemimpinan Kristen. Gereja-gereja mandiri lahir karena adanya pemimpin-pemimpin lokal yang dipersiapkan dengan baik.
Karena itu, pendidikan Kristen harus mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, jujur, bertanggung jawab, dan mampu melayani. Kelima, pendidikan Kristen harus menanamkan semangat misi. Walaupun zaman telah berubah, amanat agung Yesus Kristus tetap berlaku. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Keenam, pendidikan Kristen harus mengembangkan sikap toleransi. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, agama, budaya, dan bahasa. Pendidikan Kristen harus mengajarkan kasih, penghormatan terhadap sesama, dialog yang baik, serta hidup berdampingan secara damai tanpa kehilangan iman kepada Kristus. Yang ketujuh, pendidikan Kristen harus mampu memanfaatkan teknologi. Saat ini, pemberitaan Injil dapat dilakukan melalui media sosial, YouTube, podcast, dan berbagai platform digital. Karena itu, gereja dan pendidikan Kristen harus mampu menggunakan teknologi sebagai sarana pelayanan, bukan sebagai ancaman. Sejarah ini mengajarkan bahwa Tuhan berkarya melalui berbagai peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, untuk membangun gerejanya. Oleh karena itu, sebagai generasi masa kini, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan gereja dengan tetap berpegang pada firman Tuhan, menghargai budaya, membangun persatuan, serta menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari. Kiranya melalui pemahaman sejarah gereja ini, kita semakin mencintai gereja, menghargai perjuangan para pendahulu iman, dan terdorong untuk terus melayani Tuhan dengan setia dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.